PT Hanjaya Mandala Sampurna. Siapa yang tak kenal dengan PT Hanjaya Mandala Sampurna? Merupakan perusahaan tembakau di Indonesia yang berdiri sejak 1913. Perusahaan ini merupakan bagian dari Philip Morris International, salah satu perusahaan rokok terkemuka di dunia. Sejak 2006 hingga 2018, produk rokok Sampurna berhasil merajai pasar di Indonesia. Kisah sukses PT Hanjaya Mandala Sampurna bukan sebuah berkah yang begitu saja turun dari langit. Namun melalui rintisan dan perjuangan dari nol oleh seorang Lim Sing Ti. Pada tahun 1898, bersama ayah Lim Tio dan kakak perempuannya, Sing Ti yang dikala itu baru berusia 5 tahun, meninggalkan kampung halamannya di Provinsi Fujian, di daratan Cina bagian selatan, menuju Surabaya, untuk mencari pengharapan baru. Tentu saja dalam benaknya ia belum pernah membayangkan 30 tahun ke depan dia akan melahirkan perusahaan rokok berkelas dunia. Tidak lama setelah kedatangannya ke Indonesia, ayahnya meninggal dunia karena penyakit. Itu yang membuatnya harus mandiri sejak usia 5 tahun di negeri yang asing. Menjalani hidup sebatang kara, Sing Ti kecil akhirnya diangkat oleh seorang keluarga imigran Cina di Bojonegoro. Di kota kecil itu, Lim tanpa pendidikan formal mulai untuk belajar meracik tembakau yang memang banyak ditanam di sana. Hasil racikannya ia jual secara asongan di kereta api yang datang dari Surabaya. Hingga umur 11 tahun, Sing Ti diasuh di keluarga tersebut. Setelah itu, dia hidup mandiri untuk menyambung kebutuhan hidupnya dengan menjajakan makanan kecil di dalam gerbong kereta jurusan Surabaya-Jakarta dengan cara melompat masuk pada malam buta. Kegigihannya dapat dibuktikan ketika Sing Ti muda pernah berjualan makanan kecil selama 18 bulan penuh tanpa istirahat sekalipun. Pada tahun 1912, Lim berjualan arang dengan sepeda tua yang berhasil dibeli dari hasil selama menjual makanan kecil dalam gerbong kereta. Berjualan arang itulah yang mempertemukan dirinya dengan gadis Hokkien bersama Sim Jiang Nio, yang kemudian di tahun yang sama menjadi pendamping hidupnya. Tidak lama setelah menikah, Sing Ti mendapatkan pekerjaan sebagai peracik dan pelinting rokok di sebuah pabrik rokok di Lamongan. Dari situ, Sing Ti memperlihatkan kemampuan alaminya dalam meracik dan melinting rokok. Namun, tidak lama kemudian Sing Ti berhenti dari pekerjaannya itu, karena pasangan yang baru saja menikah ini mempunyai mimpi besar untuk menjadi sukses dengan berwira swasta. Impian itu dirajutnya dengan usaha kecil-kecilan yang membuka warung di pinggir jalan di kota Surabaya. Warung di Jalan Jantian Pojok di Surabaya Lama yang disewa dengan tabungan hasil kerja Sing Ti di pabrik rokok di Lamongan. Dipakainya untuk berjualan makanan dan tembakau. Sementara itu, sambil membuka warung, Sing Ti tetap meneruskan keahliannya dalam meracik tembakau dan dijualnya dengan kembali mengayuh sepeda keliling kota. Ternyata, gayung bersambut. Racikan tembakaunya begitu banyak disukai oleh masyarakat maupun pejabat pada saat itu. Setelah ekonomi keluarganya mulai stabil, Sing Ti membeli rumah di Jalan Ngaglik, Surabaya, untuk kemudian dijadikannya home industri rokok kretek yang berbadan hukum dan diberi nama Handel Mas Paji atau HM Lim Sing Ti yang kelak berubah nama menjadi Handel Mas Paji atau HM Sampurna. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, perusahaan ini kembali dirubah menjadi Hanjaya Mandala. Perusahaan kecil ini hanya mempekerjakan beberapa karyawan saja pada awalnya. Sangat sedikit dan sulit menemukan catatan sejarah pada periode ini. Namun, yang jelas usaha Sing Ti semakin maju dan menemukan pasarnya. Sejak awal Sing Ti telah memimpikan dapat mempunyai rumah tinggal di dalam lingkungan pabrik. Ini supaya dia dapat dengan seksama mensupervisi semua aspek operasional pabrik, dan juga yang tak kalah mendasar adalah supaya anaknya bisa belajar langsung kegiatan usaha. Alasan lain yang tak kalah hebatnya adalah Lim berusaha untuk mendekatkan diri dengan para manajernya
Dengan adanya rumah tinggal di lingkungan pabrik, dia mampu mengajak para manajernya untuk makan siang bersama, dan hal ini menjadi sebuah tradisi perusahaan. Singti berkesempatan memamerkan keahliannya sebagai peracik tembakau yang sangat andal dengan memproduksi rokok dengan berbagai macam merek dagang seperti Jisamsu 234, 123, 720, 678, Welcome, Summer Place, Dapun, dan Jangan Lawan yang ditujukan bagi berbagai segmen pasar. Produk serta racikan unggulannya adalah Jisamsu 234 yang membidik segmen pasar premium yang mana cita rasa, logo, dan kemasannya dipertahankan hingga sekarang. Kesempatan besar yang kelak akan merubah nasib keluarga dan usaha rokok kreteknya datang menghampirinya di awal tahun 1916 ketika Lim Singti ditawari memborong berbagai macam jenis tembakau dari perusahaan rokok yang bangkrut dengan harga murah, dengan syarat pembelian tersebut harus dilunasi kurang dari 24 jam. Ia beruntung sekali. Kesempatan tidak lepas dari genggamannya karena secara diam-diam istrinya telah menabung uang pada salah satu tiang bambu di warungnya, dan ternyata tabungan tersebut lebih dari cukup untuk melunasi pembelian tersebut. Sejak itu, Singti dan Jiang Nio, istrinya, mencurahkan seluruh tenaganya untuk mengembangkan bisnis tembakau. Usahanya mengalami kemajuan yang cukup pesat ketika jalan raya di depan rumahnya yang dijadikan tempat usaha perlebar. Jalanan menjadi ramai dan pelanggan pun meningkat. Sayang, gubuk tempat tinggalnya habis dilalap api. Pasangan ini pun kembali jatuh bangun bekerja keras membangun usahanya. Disinilah suami istri yang dikaruniai 2 orang putra dan 3 orang putri ini tetap melayani pesanan rokok dengan aneka cita rasa, menggunakan alat linting sederhana. HM Lim Singti lantas sekali lagi mencapai kesuksesan besar di tahun 1932. Singti berhasil membeli satu kompleks gedung panti asuhan dan gedung bioskop milik pemerintah kolonial Belanda. Tempat tersebut lantas dialihfungsikan menjadi pabrik khusus pembuatan rokok kretek merek Jisamsu atau HM Sampurna. Dan sampai saat ini tempat tersebut masih berdiri dan dijadikan sebuah museum untuk mengenang Lim Singti oleh pihak PT HM Sampurna yang dikenal dengan nama House of Sampurna. Tahun 1942, lebih dari 1.300 orang karyawan bekerja dalam 2 shift untuk memproduksi rokok lebih dari 3 juta batang per minggunya. Industrinya makin besar dan pasar Jisamsu semakin kokoh, khususnya di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun, tahun yang sama pada Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk di Asia Pasifik. Sejarah mencatat di pertengahan tahun 1942, Jepang mendarat di Surabaya. Menurut berbagai sumber, kurang dari 6 jam setelah kedatangan Jepang, Singti ditangkap dan dibawa ke Jawa Barat untuk menjalani kerja paksa. Sementara keluarganya selamat dalam persembunyian. Perusahaan rokok HM Sampurna diambil alih oleh imperialis Jepang dan dijadikan tempat produksi rokok Jepang, merek Fuji. Setelah Indonesia merdeka, harta yang tersisa tak lebih dari keluarganya sendiri dan merek dagang Jisamsu. Sekali lagi, Singti menata kembali usahanya dengan mendirikan Hanjaya Mandala Sampurna dan kembali melepas racikan masterpiece-nya di Jisamsu ke pasar. Singti meninggal di usia 63 tahun pada tahun 1956. Sampurna beralih kepada 2 orang putrinya, Sin dan Hui, serta menantunya. Kesulitan besar pun menimpa dan ancaman bangkrut pun di depan mata. Karena di akhir tahun 1950 banyak investor asing datang dan membangun industri rokok putih berteknologi linting mesin. Tentunya hal ini adalah pukulan telak bagi industri rokok tradisional. Tak terkecuali bagi HM Sampurna yang masih menggunakan alat linting sederhana untuk memproduksi rokok. Sementara itu, 2 orang putri Singti, Lim Sui Hua dan Lim Sui Ling, yang pada awalnya diharapkan sebagai penerus, tidak tertarik meneruskan usaha HM Sampurna.
si sulung Sui Hua membuka usaha perkebunan tembakau, sedangkan sang adik Sui Ling membuka pabrik rokok bermerek Panamas di Denpasar, yang mana perusahaan tersebut diam-diam mulai mengancam bagi pasar Jisamsu. Di medio 1960, Lim Sui Hua akhirnya meminta adiknya untuk mengambil alih HM Sampurna. Gayung bersambut, Sui Ling menyanggupi, bahkan memindahkan pabrik Panamas ke Malang, tak jauh dari HM Sampurna berada. Sui Ling yang dikenal sebagai Aga Sampurna adalah generasi kedua dari pemimpin HM Sampurna yang dengan kekuatan penuh menghidupkan kembali HM Sampurna sesuai dengan semangat besar ayahnya untuk menjadikan perusahaannya Raja Tembakau. Itulah awal kebangkitan baru HM Sampurna. Di tangan Aga Sampurna, perusahaan berkibar. Putra kedua Aga, yaitu Lim Tin Pao atau yang dikenal sebagai Putra Sampurna, mengambil alih kemudi HM Sampurna pada tahun 1978. Di bawah kendalinya, HM Sampurna berkembang menjadi perseroan publik dengan struktur perseroan modern dan memulai masa investasi dan ekspansi. Dalam proses, PT HM Sampurna memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen rokok kretek terkemuka di Indonesia dan mencatatkan perusahaannya dalam sejarah sebagai pabrik rokok terbesar ketiga sedunia dan keempat tertua. Tentunya Putra membawa PT HM Sampurna melangkah lebih jauh dengan terobosan-terobosan yang dilakukannya, seperti pengenalan rokok kretek filter bernikotin rendah, Sampurna Mil di akhir 1980, dan dikenal dengan iklan-iklan yang unik dan ekspresif, serta ekspansi bisnis oleh putra setelah ayahnya. Aga Sampurna meninggal di tahun 1994 melalui kepemilikan perusahaan waralaba Alfamart di pertengahan 1990 untuk menunjang penjualan retail dan tentunya untuk suatu saat dalam bidang perbankan dan otomotif dengan menanam saham di PT Astra International Tbk periode 1995 sampai 1997. Dengan masuknya Michael Joseph Sampurna, si bungsu, sang putra mahkota yang punya hobi main poker, generasi keempat dari keluarga Lim Sing Ti ke dalam jajaran direksi PT HM Sampurna pada tahun 2000. Ekspansi bisnis tidak begitu saja berhenti, lantas terus digenjot dan dinasti tembakau berusia 90 tahun tersebut mulai merambah lahan agrobisnis, PT Sampurna Agro, telekomunikasi, PT Sampurna Telekom, serta Transmarko yang bermarkas di Singapura, serta bisnis percetakan PT Sampurna Printpack. Dan untuk melengkapi semua itu terdapat pula bisnis gaya hidup seperti pada kafe dan resto House of Sampurna, serta kepemilikan rumah judi terkenal di London, Les Ambassador atau Les A dan Mansion, perusahaan online gambling internasional yang mulai dirintis semenjak diakuisisi PT HM Sampurna. Kepangkuan perusahaan rokok terbesar di dunia, Philip Morris pada Maret tahun 2005. Gimana, menarik bukan?